Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Apabila Ibu sebut nama kalian, kalian harap open mic lalu bilang hadir. Hakimah Khairunisa? Hadir Bu. Hadir Bu. Novita Nur Azizah? Hadir Bu. Sekar Kinasi? Hadir Bu. Rizky Nur Azimah? Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, di sini Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu semangat dan juga ikhlas. Apa sih tujuannya? Tujuan dari kesemangatan dan keikhlasan dalam menuntut ilmu, yaitu agar ilmu yang kita cari itu dapat terserap dengan baik. Harapannya, ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita di kemudian hari. Masih ingatkah kalian mengenai pelajaran ketika SMP bahwa bumi kita itu bergerak? Apakah ada yang tahu apa saja gerakan bumi tersebut? Ibu, gerakan bumi ada dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Ya, benar sekali Hakimah. Jadi bumi kita itu bergerak seperti kita ini. Nah, gerakan bumi ini ada dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, peserta didik dalam pembelajaran daring melalui Zoom Meeting mampu menguraikan 5 dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi, dengan menyimak video animasi serta PowerPoint mengenai rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya terhadap kehidupan di bumi, melalui kegiatan diskusi kelompok secara tepat. Yang kedua, peserta didik dalam pembelajaran daring melalui Zoom Meeting mampu membuat gambar tentang dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi secara berkelompok dengan tepat. Adapun aktivitas yang akan dilakukan, yang pertama, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dalam setiap kelompoknya. Yang kedua, siswa akan berdiskusi melalui WhatsApp mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Yang ketiga, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui Zoom Meeting. Apa itu rotasi dan revolusi bumi? Lalu, apa saja dampak akibat terjadinya rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan? Baiklah, lalu kalian catat poin-poin penting dari video tersebut. Baik Bu. Terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke arah matahari ketika berputar pada porosnya akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Dan hal ini terjadi secara bergantian, yaitu yang waktu siang dan malam rata-rata adalah 12 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari manusia. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Akibat rotasi bumi, maka kita yang ada di bumi melihat seolah-olah matahari yang bergerak berputar dari timur ke barat mengelilingi matahari. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari tidak bergerak, tetapi bumi lah bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur. Gerak yang tidak sebenarnya ini dinamakan sebagai gerak semu harian bulan atau gerak semu harian matahari. Disebut gerak semu harian karena kita dapat mengamatinya setiap hari atau setiap saat. Yang ketiga adalah perubahan arah angin. Perubahan arah angin juga merupakan dampak dari rotasi bumi. Angin bergerak menuju area dengan tekanan minimal, menyebabkan perubahan arah angin sebagai efek dari gaya Coriolis di angin.
Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi memerlukan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Arah revolusi bumi berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus. Dampak akibat adanya revolusi bumi terhadap kehidupan. Yang pertama adalah perubahan musim. Selain mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam, pergeseran garis edar matahari juga mengakibatkan perubahan musim. Di daerah tropis, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 musim, yaitu musim kemarau yang kering dan musim penghujan yang basah. Sedang di daerah subtropis dapat dibedakan menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Musim-musim baik di daerah tropis maupun subtropis berulang dalam 1 tahun. Yang kedua adalah perubahan penampakan rasi bintang. Ketika bumi berada di sebelah timur, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Ya, baiklah anak-anak. Jadi dari video tadi dapat disimpulkan bahwa rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Nah, arah rotasi bumi yaitu dari barat ke timur. Untuk melakukan 1 kali rotasi, bumi memerlukan waktu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Lalu, apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi memerlukan waktu selama 365,25 hari atau 1 tahun. Nah, arah revolusi bumi itu berlawanan dengan perputaran arah jarum jam. Lalu, apa saja dampak dari adanya rotasi bumi terhadap kehidupan? Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Yang kedua adalah terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Orang-orang yang berada di sebelah timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh adanya bumi yang berputar dari arah barat ke timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit lebih dahulu selama 1 jam. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Dampak selanjutnya dari rotasi bumi adalah perbedaan dalam percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi. Nah, kondisi ini mengakibatkan massa bumi tidak terdistribusi secara merata dan mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat di belahan bumi. Hal ini kemudian berdampak juga pada bentuk bumi yang tidak menjadi bulat sempurna, akan tetapi mengembang di bagian tengahnya dan memapat di bagian kutub. Yang kelima adalah perubahan arah angin. Lalu, apa saja dampak dari adanya revolusi bumi terhadap kehidupan? Yang pertama yaitu gerak semu tahunan matahari. Matahari yang terbit setiap pagi tidak selalu muncul di tempat yang sama. Akan tetapi, bergeser sedikit demi sedikit mulai dari atas khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Nah, pergeseran titik terbit matahari ini mengikuti garis edar matahari, yaitu mulai dari khatulistiwa ke garis balik utara, kemudian ke garis balik selatan, dan kembali lagi ke khatulistiwa. Pergeseran ini berlangsung selama 1 tahun. Yang kedua adalah perubahan musim. Yang ketiga adalah perbedaan lama siang dan malam. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,5 derajat menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya. Gejala alam itu, misalnya, pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek dibandingkan dengan panjang siang di belahan bumi selatan. Sehingga, bagi umat muslim yang menjalankan puasa di daerah lintang tinggi, sering mengalami puasa lebih lama karena matahari beredar lebih dari 12 jam. Yang keempat adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Yang kelima adalah penentuan kalender Masehi. Akibat revolusi bumi lainnya adalah mempengaruhi pada penetapan kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur yaitu bujur barat dan timur, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 14, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 13. Jadi seolah-olah melompat 1 hari. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah kita pelajari? Baiklah, jika belum ada pertanyaan, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, maka sekarang Ibu yang akan bertanya pada kalian. Apakah peta yang sudah Ibu tampilkan dapat kalian lihat dengan baik dan dengan jelas? Sudah, Bu. Apakah ada yang mengetahui peta di atas merupakan salah satu dampak dari adanya pergerakan bumi? Analisislah peta tersebut termasuk dari dampak dari adanya rotasi bumi atau dampak dari adanya revolusi bumi. Lalu sebutkan maksud dari warna merah,
warna kuning, dan warna hijau yang tampak pada peta. Baiklah, jika ada yang mengetahui jawabannya, silakan open mic lalu sebutkan ya. Saya, Bu. Peta tersebut merupakan dampak dari adanya rotasi bumi. Kemudian untuk waktu Indonesia Barat, yaitu UTC plus 0700 yang berwarna merah, itu meliputi Nangro Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Kemudian ada Lampung, Banten, DKI Jakarta, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Kemudian untuk waktu Indonesia bagian tengah, UTC plus 0800, itu yang berwarna kuning, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk waktu Indonesia bagian timur, UTC plus 0900, itu yang berwarna hijau, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, kemudian sudah Bu, yang terakhir Papua Barat. Ya, benar sekali Sekar. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, jadi peta tersebut merupakan dampak dari adanya rotasi bumi. Nah, warna-warna yang ada pada peta itu merupakan pembagian zona waktu di Indonesia yang dibagi menjadi 3, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Baiklah, sekarang masuk ke sesi diskusi kelompok. Untuk pembagian kelompok, sudah Ibu bagi melalui grup WhatsApp. Silakan kalian lihat dan kalian kerjakan yang Ibu perintahkan ya. Baik, Bu. Waktunya 30 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, baiklah, tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi oleh perwakilan kelompok. Silakan kelompok Rizky Nur Azima mempresentasikan mengenai dampak rotasi bumi dan kelompok Novita Nur Azizah mempresentasikan dampak dari adanya revolusi bumi. Baik, Bu. Bu, ini berarti saya menampilkan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok saya akan berpresentasi mengenai dampak revolusi bumi atau gerak semu tahunan matahari. Pada gambar gerak semu matahari, di atas ditunjukkan bahwa pada tanggal 21 Maret matahari berada di khatulistiwa untuk 3 bulan, yaitu 21 Maret sampai 21 Juni. Matahari mulai berada di khatulistiwa untuk waktu 3 bulan, yaitu 21 Maret sampai 21 Juni. Matahari mulai bergeser dari khatulistiwa menuju ke GBU atau garis balik utara yang sama dengan garis 23,5 derajat lintang utara. 3 bulan berikutnya, 21 Juni sampai 23 September, matahari bergeser lagi, yaitu garis balik GBU atau garis balik utara menuju ke khatulistiwa. 3 bulan berikutnya lagi 23 September sampai 22 Desember, matahari bergeser lagi dari khatulistiwa menuju ke garis balik selatan, yaitu garis 23 derajat 23,5 derajat lintang selatan. Akhirnya 3 bulan berikutnya yaitu 22 Desember sampai 21 Desember, matahari bergeser lagi dari garis balik selatan menuju kembali ke khatulistiwa. Gerak semu ini berupa pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara, yaitu 22 Desember sampai 21 Juni. Dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semu karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu diakibatkan oleh terjadinya revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Novita. Baiklah, selanjutnya kelompok Rizky Nur Azima, silakan presentasi. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai dampak rotasi bumi. Berikut merupakan dampak rotasi bumi. Adanya rotasi bumi ini menjadikan adanya siang dan malam.
Pada gambar tersebut, bagian bumi yang menghadap ke arah matahari ketika berputar pada porosnya akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Dan hal ini terjadi secara bergantian, yaitu panjang waktu siang dan malam rata-rata 12 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Mungkin seperti itu dari dampak rotasi bumi, Bu. Mungkin sekian presensi dari kelompok kami. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Ajina. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Ajina. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Lalu, apa saja dampak dari adanya rotasi bumi? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di bumi. Yang kelima, perubahan arah angin. Lalu, apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Lalu, apa saja dampak dari adanya revolusi bumi? Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan musim. Yang ketiga, perbedaan lama siang dan malam. Yang keempat, perubahan kenampakan rasi bintang. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini, Ibu memiliki soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Berikut link evaluasi mengenai materi rotasi bumi dan revolusi bumi. Link ini akan Ibu share melalui grup WhatsApp. Jadi kalian silahkan mengerjakan dan apabila sudah selesai langsung dikirim. Adapun waktu pengerjaannya yaitu 1 kali 24 jam. Nah, bagi anak-anak yang nilainya di bawah KKM yaitu 75, silahkan mengikuti remedi, mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Lalu, bagi yang nilainya di atas KKM yaitu di atas 75, silahkan mengikuti pengayaan dengan mengerjakan soal-soal pengayaan yang telah Ibu berikan. Nah, baiklah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Jadi, Ibu harap kalian mulai membaca buku cetak atau dari sumber-sumber lainnya seperti internet mengenai dinamika litosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.